Tony tiba-tiba menyadari bahwa dia memiliki kekuatan misterius. Menggosok kartu lotre selalu menang besar. Melempar pisau buah dengan mata tertutup. Pisau berputar liar tapi tetap mengenai target dengan akurat. Bahkan dia bisa memancing ikan di toilet. Namun belum lama ini, dia masih seorang sopir taksi dengan kanker paru-paru stadium akhir. Hari itu dia sedang duduk di mobil sambil menggigit apel. Seorang wanita dengan wajah panik tiba-tiba masuk ke dalam mobil, memohon bantuannya. Tak lama kemudian seorang pria berpakaian mewah mengejarnya. Dia adalah anak orang kaya yang sombong dan arogan, juga tunangan dari wanita itu. Melihat wanita itu masuk ke mobil Tony, pria kaya itu langsung mengancam Tony. Yakin bahwa Tony tidak berani merebut wanitanya. Bahkan dia menepuk wajah Tony dengan meremehkan. Saat itu juga mata Tony menjadi dingin. Dia mengenakan sabuk pengaman, lalu menginjak pedal gas sampai mentok. Melihat Tony kabur, dia pun bersumpah akan memberi pelajaran kepadanya. Namun belum jauh dari tempat itu, wanita di dalam mobil tiba-tiba pingsan. Tony buru-buru menghentikan mobil untuk memeriksa keadaannya. Di detik berikutnya lampu mobil yang menyilaukan menyala terang. Pria kaya itu ternyata mengejarnya, langsung memecahkan kaca mobil. Beberapa anak buahnya menyeret Tony keluar dari mobil, lalu menahannya di tempat. Pria kaya itu dengan angkuh memerintahkan mereka untuk melumpuhkan Tony. Di tengah pemukulan itu, Tony tiba-tiba pingsan. Tak disangka dia justru masuk ke dalam ruang sistem yang misterius, mengaktifkan sistem pembalikan karma. Semua luka berubah menjadi kekuatan. Setiap pukulan yang diterimanya justru membuat tubuhnya semakin kuat. Anak buah pria kaya itu tertegun, melihat Tony tidak hanya tetap berdiri, tapi justru semakin tangguh dalam bertarung. Mereka tidak tahu bahwa fisik Tony kini sudah menjadi yang terkuat di dunia. Pria kaya itu melihat situasi tidak menguntungkan. Dia sendiri mengambil sebatang besi ulir, bermaksud menghabisi Tony sepenuhnya. Namun di detik berikutnya, Tony meraih besi itu dengan tangan kosong, lalu dengan mudah menekuknya. Pria kaya itu langsung pucat ketakutan, melihat besi yang melengkung jatuh ke tanah dengan berat. Dia dan anak buahnya pun kabur terbirit-birit. Setelah itu, Tony membawa wanita yang dianiaya tadi pulang ke rumahnya. Namun siapa sangka wanita itu ternyata telah diberi obat oleh seseorang. Akhirnya mereka pun menghabiskan malam bersama. Ketika wanita itu terbangun, dia menyadari dirinya berada di kamar pria asing. Langsung marah dan memaki-maki Tony. Namun semakin dia memaki, semakin tinggi tingkat ketertarikannya pada Tony. Sistem pembalikan karma mulai bekerja. Semakin dia mencaci Tony, semakin dalam perasaannya tumbuh. Saat dia hampir menyerah pada perasaannya, adiknya tiba-tiba menemukan lokasi ini melalui pelacak di ponsel. Melihat kakaknya bersama seorang sopir taksi, nada bicaranya penuh dengan ejekan. Namun begitu dia selesai bicara, sikapnya tiba-tiba berubah secara halus. Sistem pembalikan karma kembali bekerja. Kebenciannya langsung berubah menjadi rasa suka. Meski begitu dia tidak lupa dengan misinya. Dengan dingin dia berkata pada kakaknya, jika dia tidak bisa menemukan tunangan yang disetujui oleh nenek mereka, hak waris keluarga akan jatuh ke tangannya. Kakaknya pun menyadari betapa seriusnya situasi ini. Akhirnya dia memberitahu Tony tentang keadaan keluarganya, lalu menyerahkan sebuah kartu bank padanya, memintanya membeli pakaian yang layak. Tony menerima kartu itu dan sistem kembali aktif. Setiap uang yang dia keluarkan dikembalikan 10 kali lipat. Hal ini membuatnya sangat gembira. Dengan pakaian yang lusuh, dia langsung melangkah ke dalam pusat perbelanjaan mewah.